Baik, mungkin kita mulai saja. Mohon maaf, ada hambatan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, sehat untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Zulfitrah MPD sebagai narasumber dari Universitas Negeri Makassar. Yang kami hormati Kaprodi Bapak Dr. Yoga Budi Santoso MPD, Sekretaris Prodi Ibu Lilis Suandari SPD MMPD, Ibu Rosika Novia MPD sebagai moderator, Bapak Ibu dosen di lingkungan FKIP Universitas Islam Nusantara, khususnya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Bapak Ibu dosen dari Prodi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Luar Biasa dari Universitas di Indonesia yang juga turut serta hadir pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu peserta Seminar Nasional Inclusive Education yang tersebar dari berbagai daerah dan kampus di Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul di hari ini untuk bersama-sama dalam acara Seminar Nasional Inclusive Education. Terima kasih pada semua peserta yang sudah mendaftar mulai dari pekan pertama hingga pekan ke-12. Semoga kita tetap selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Salma Nadia yang akan memandu acara sampai selesai nanti. Acara hari ini merupakan acara pekan ke-12 dari serangkaian kegiatan Seminar Nasional Inclusive Education yang akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 9 hingga 11, mulai dari tanggal 4 September 2021 sampai dengan Januari 2022. Kegiatan Seminar Nasional ini diselenggarakan oleh Rainbow Super Center bersama dengan Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas Islam Nusantara yang juga ingin memperkenalkan PKPKHI atau Pusat Kajian Pendidikan Khusus dan Inklusif Universitas Islam Nusantara sebagai lembaga baru di Universitas Islam Nusantara. Kegiatan ini dapat terselenggara berkat dukungan dari para akademisi pendidikan khusus yang tersebar di beberapa kampus di Indonesia yang memiliki kepedulian tinggi akan kemajuan pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Sehingga memunculkan moto bersama yaitu Akademisi Pendidikan Khusus Bersatu untuk Kemajuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif di Indonesia. Berikut merupakan program studi atau jurusan yang karenanya kegiatan Seminar Nasional ini dapat terselenggara. Terima kasih kepada Pendidikan Luar Biasa Universitas Islam Nusantara, Pendidikan Khusus Universitas Pendidikan Indonesia, Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta, Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang, Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Yogyakarta, Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Makassar, Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Padang, Pendidikan Khusus Universitas Lampung Mangkurat, PGSD Universitas Sarjana Wijata Taman Siswa Yogyakarta, PIAUD STIT Al-Hidayah Tasikmalaya, Pendidikan Luar Biasa Universitas Muhammadiyah Lampung, Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argo Pulau Jember, Bimbingan Konseling Universitas Darul Ulum Jombang, Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Yogyakarta, Pendidikan Luar Biasa PGRI Adi Buwana Surabaya, Pendidikan Luar Biasa Universitas Karimun. Selain di Zoom, acara ini juga dapat disaksikan secara streaming di YouTube channel FKIP Uninus Official. Sebelum mulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Pertama ada pembukaan, kedua penyampaian materi oleh Bapak Zulfitrah MPD yang akan dipandu oleh Ibu Moderator Ibu Rosika Novia MPD. Kemudian ada sesi tanya jawab dan terakhir ada penutup. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh Bapak Zulfitrah MPD, dosen Universitas Negeri Makassar, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Ibu Rosika Novia MPD selaku moderator. Namun sebelumnya saya akan membacakan dulu CV dari Ibu Rosika Novia MPD. Nama Ibu Rosika Novia M. MPD, tempat tanggal lahir Kediri 15 November 1990. Riwayat pendidikan, beliau menyelesaikan S1 Pendidikan Luar Biasa di Universitas Negeri Surabaya tahun 2007 hingga 2011 dan menyelesaikan S2 Pendidikan Kebutuhan Khusus di Universitas Pendidikan Indonesia
tahun 2012 hingga 2014. Riwayat pekerjaan beliau bekerja di Universitas PGRI Argo Puro Jember sebagai dosen dari tahun 2014 hingga saat ini. Beliau juga sebagai editor di Kalana Publishing dari tahun 2019 hingga saat ini. Pengalaman organisasi beliau juga cukup banyak dan sangat menginspirasi sekali. Beliau pernah menjadi volunteer di Syamsi Duha Foundation tahun 2012 hingga 2015. Beliau juga termasuk anggota APKI dan tergabung dalam komunitas literasi amateur writer Indonesia dan Kopi_2013. Kepada Ibu Rosika Novia MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Ibu, mohon maaf, masih di mute. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar jelas ya suara saya? Bisa. Waalaikumsalam. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara terkece kita, Ibu Salma Nadia, SPD, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Terima kasih pula untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam acara Seminar Nasional Inclusive Education. Kita tentunya sudah sudah tidak asing lagi dengan anak-anak berkebutuhan khusus di sekitar kita. Salah satunya anak-anak dengan multiple handicap atau multiple disabilities. Sebenarnya apa sih anak-anak dengan multiple disabilities? Nanti kita akan dijawab oleh Bapak Zulfitrah MPD selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama lengkap Zulfitrah MPD, tempat tanggal lahir Bone 21 Juni 1988. Beliau merupakan salah satu dosen pendidikan luar biasa di Universitas Negeri Makassar. Ini banyak sekali kegiatan selama ini yang dilakukan oleh beliau. Salah satunya dengan menjadi narasumber yang sampai saat ini masih dilakukan dalam pelatihan yang berhubungan dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Baik, untuk ini bisa dibaca pengalaman beliau dalam penelitian selama 5 tahun terakhir, kemudian sebagai narasumber dalam seminar pembelajaran daring adaptif di SLB Negeri 1 Bulukumba, juga sebagai narasumber seminar penerapan aplikasi pembelajaran daring adaptif di SLB Negeri 1 Makassar, kemudian juga sebagai narasumber seminar kewirausahaan mahasiswa PLB-VIP UNM Makassar pada tahun 2020. Sebelum kita lanjutkan pada pemaparan beliau tentang apa sih anak-anak dengan multiple, bahwa pemaparan ini selama 45 menit dari pukul 9.30 sampai pukul 10.15. Setelah itu akan diadakan sesi diskusi. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di sini dipersilahkan untuk menyimak dan juga memberikan mungkin ada pertanyaan pada saat nanti pemaparan materinya bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih kepada Bapak Zulfitrah, saya persilahkan. Baik, makasih banyak Ibu Rosika Novia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan usia yang berkah. Bapak dan Ibu peserta seminar nasional yang saya hormati, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa menjunjung selawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Yoga Budi Santoso MPD
selaku Kaprodi PLB Uninus, serta Ibu Lili Sekprodi PLB Uninus, Ibu Ranti Novianti, Ibu Zulfa Rahma Effendi, dan Ibu Rosika, teman kita host Salma Nadia, teman-teman peserta yang saya banggakan. Terima kasih banyak atas atensi dan waktunya untuk mengikuti seminar nasional ini. Bapak dan Ibu, suara saya cukup terdengar jelas ya, Kak Rosika? Cukup jelas? Suaranya terlalu kecil. Di sini jelas, Kak. Oke. Nggak ada suaranya. Ada ya, Kak Cika? Aman, Pak. Oke, baik. Ya, sekarang ada. Terima kasih. Mohon maaf karena di sini sekarang sudah mau hujan deras ya, jadi ada kemungkinan jaringannya agak bermasalah juga. Nah, tadi pun saya tidak mendengarkan terlalu utuh begitu apa yang disampaikan oleh Ibu Rosika. Hanya saja saya mencoba untuk mematikan nanti kameranya jika bandwidth dari jaringan yang di sini sudah mulai bermasalah. Baik, teman-teman panitia mohon izin untuk dibantu berbagi layar materinya, silahkan. Oke, baik. Baik, Bapak dan Ibu, peserta seminar nasional, seperti yang dilihat pada layar, materi pada hari ini sebenarnya mengenal multiple disability atau anak dengan hambatan majemuk atau biasa disebut dengan individu dengan hambatan majemuk. Nah, kalau di beberapa seminar sebelumnya ini dibahas secara individual begitu ya, secara terpisah. Kalau sebelum-sebelumnya kita membahas tentang tuna laras, tuna daksa, tuna grahita, tuna netra, tuna rungu begitu ya, secara terpisah. Nah, sekarang ada lagi kondisi di mana orang-orang atau anak atau individu dengan hambatan yang majemuk. Nanti kita akan membahas sebenarnya hambatan majemuk itu seperti apa, multiple disabilities itu sebenarnya apa. Next. Nah, siapa sebenarnya hambatan individu dengan hambatan majemuk ini? Nanti kita akan sama-sama mempelajari sebenarnya bagaimana terminologi dari individu dengan hambatan majemuk ini. Apakah memang sama, ataukah memang ada perbedaan-perbedaan dari penamaan, kemudian penggunaannya untuk apa saja, dan seterusnya. Kemudian nanti coba akan kami paparkan terkait dengan bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan sehingga terjadi kelainan dalam tanda kutip kecacatan begitu ya, penyebab terjadinya anak-anak dengan multiple disabilities ini. Selanjutnya bagaimanakah jenis gitu ya, ada berapa sajakah ataukah memang berbeda antara anak yang individu dengan majemuk A dengan yang B dengan yang C, atau bagaimana? Apakah sama? Kalau memang berbeda, bedanya di mana nih? Kalau memang berbeda berarti ada intervensi yang berbeda juga. Kemudian bagaimanakah sebenarnya landasan layanan pendidikan bagi individu dengan hambatan majemuk? Seperti dengan layanan-layanan pendidikan regulerkah atau sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusifkah atau sekolah-sekolah integrasi atau segregasi? Kemudian nanti kita coba akan membahas sedikit tentang identifikasi dan asesmen. Walaupun nanti sebenarnya kita akan membahas identifikasi dan asesmen lebih lanjut begitu ya, karena waktu mungkin tidak memungkinkan untuk membahas secara spesifik identifikasi seperti apa, asesmen seperti apa. Tapi nanti akan kita bahas sedikit, mengulas sedikit. Kemudian yang terakhir kita akan juga mencoba melihat bagaimana sih intervensi ketika ada anak kita atau individu dengan hambatan majemuk begitu ya. Bagaimana sebenarnya kelainan-kelainannya dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua, apa yang harus dilakukan oleh guru begitu ya, selain pembelajaran-pembelajaran. Next. Nah, istilah individu dengan hambatan majemuk ini kalau kita lihat ya ada di beberapa literasi juga dikatakan bahwa individu dengan hambatan majemuk ini biasa juga disebut dengan tunaganda atau multiple handicapped
handicap ini digunakan ketika dalam kondisi-kondisi sosial begitu ya, ketika tidak bisa mengakses pembelajaran, tidak bisa melakukan sosial dengan baik, komunikasi dengan baik, maka istilah sosialnya digunakan sebagai handicap. Hanya saja penggunaan dari handicap ini mengalami pergeseran makna begitu ya, ketika dihadapkan dengan individu dengan hambatan majemuk atau tunaganda begitu kita bahas katakan. Nah, kemudian ada istilah disebut dengan hambatan majemuk yang secara general kita gunakan sebagai istilah atau penamaan bagi mereka individu dengan hambatan yang lebih dari satu atau hambatan majemuk atau bisa kita gunakan dengan multiple disabilities. Kemudian sebelumnya juga disilahkan dengan keluarbiasaan ganda atau twice exceptional. Ini biasanya digunakan kepada mereka-mereka yang memiliki intelijensi di atas rata-rata atau memiliki keberbakatan begitu. Mereka berbakat tapi memiliki hambatan-hambatan yang lain begitu. Nah, biasanya kita dapati istilah-istilah ini di anak-anak dengan kecerdasan di atas rata-rata. Kemudian istilah cacat ganda ya. Kalau ini cacat ganda biasa kita lihat di dinas-dinas sosial. Kemudian biasa juga kita lihat data-data di Badan Pusat Statistik begitu. Nah, ini lebih sosial, konstruksinya lebih sosial. Pendekatannya juga penemannya diambil karena pendekatan sosial. Kemudian gangguan ketunaan sekaligus. Ini bahasa lebih lawas ya, penggunaan istilah gangguan ketunaan sekaligus. Sekaligus ini maknanya ada ketunaan yang dimiliki lebih dari satu. Nah, istilah-istilah yang digunakan untuk individu dengan hambatan majemuk ini tidak salah digunakan ke semuanya, hanya saja yang bermasalah adalah ketika ini tidak tepat digunakan kepada mereka, karena kembali lagi kalau menjustifikasi seseorang itu akan menempel pada orangnya begitu. Bagaimana nantinya kalau judgement ini salah begitu, dan otomatis penjustifikasian juga salah. Next. Kemudian, siapa sih sebenarnya anak dengan atau individu dengan hambatan majemuk? Kalau di beberapa teori dikatakan, kita coba simpulkan bahwa anak atau individu dengan hambatan majemuk ini biasa disebut dengan tunaganda atau disabilitas tunaganda. Mereka sebenarnya memiliki hambatan lebih dari satu gitu ya, yang kompleks, yang biasanya dimiliki oleh individu-individu dengan kebutuhan khusus. Nah, seperti ada beberapa kombinasi-kombinasi yang generalnya yang kita lihat gitu ya, kita identifikasi ada anak hambatan penglihatan dan hambatan pendengaran. Kalau contohnya itu yang seperti kita ketahui bersama ya, Helen Keller, seorang tunarungu, dia juga seorang tunanetra juga. Kemudian intelektual. Jadi dia seorang tunanetra plus dia seorang dengan hambatan intelijensi di bawah rata-rata. Kemudian hambatan penglihatan dan motorik biasanya juga kita lihat memang anak ini selain dia tunanetra juga mengalami hambatan, bisa juga dijumpai karena dia epilepsi, karena dia kerusakan pada otaknya sehingga fungsi visualnya juga bermasalah. Kemudian lainnya itu termasuk anak-anak dengan cerdas istimewa yang memiliki hambatan-hambatan seperti ketunanetraan. Di next. Nah, klasifikasi ya jenis-jenis dari ketunagandaan ini kalau kita lihat secara umum gitu, kebanyakan terjadi adalah kelainan utamanya adalah ketunagrahitaan. Mengapa? Karena kebanyakan dari mereka yang tunagrahita ini memang penyebab utamanya karena di faktor neurologisnya gitu ya. Faktor neurologis ini terjadi banyak hal. Ada yang mulai dari hemisfer frontal cortex, ada yang kanan, ada lobus, kemudian ada limbik gitu ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada anak-anak ini memang kebanyakan teridentifikasi atau yang terjangkau begitu ya adalah anak-anak dengan ketunagrahitaan. Nah, contoh kelainan utamanya adalah tunagrahita dengan cerebral palsy. Banyak kita lihat anak yang lumpuh layu. Kalau kita lihat juga di gambar ini menunjukkan bahwa anak ini adalah seorang cerebral palsy dengan ketunagrahitaan. Pak, Berdasarkan enggak dengan kelihatan, Pak. Ini kelihatan Bapak saja. Di screenshot di itu enggak. Layar itu di oh, baik. Saya remove spotlight ya. Ini sudah Nah, terlihat itu Ibu? baru, Pak. Terima kasih.
Baik, mohon maaf ya Bu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat kelainan utama dari tunagrahita itu sendiri adalah tunagrahita dengan cerebral palsy tadi contohnya. Karena dia kelumpuhan pada otak atau kelumpuhan pada alat mobilitas begitu ya, sehingga menyebabkan juga kelumpuhan pada aspek perkembangan dari otaknya, neuronnya gitu. Sehingga menyebabkan ketunagrahitaan plus cerebral palsy ini. Kemudian kombinasi yang lain adalah kombinasi tunagrahita dengan ketunarunguan begitu. Banyak sebenarnya siswa-siswa kita yang tunarungu, kalau kita lakukan assessment atau kita lakukan tes intelijensi, mereka sebenarnya menunjukkan juga beberapa hambatan-hambatan seperti ketunagrahitaan, kemudian ada juga anak dengan tambahan dengan kesulitan belajar atau problematika belajar begitu. Kemudian kombinasi tunagrahita dengan masalah-masalah perilaku. Biasa juga kita lihat ada tunagrahita dengan agresivitas dengan hipersensitivitas dengan masalah-masalah perilaku, sehingga terjadi kombinasi antara ketunagrahitaan dengan masalah-masalah perilakunya. Kemudian yang kedua adalah kelainan utama yang disebabkan karena gangguan perilaku. Yang pertama itu kalau kita lihat banyak ada anak-anak dengan autism, di mana anak-anak autism ini jika memang betul-betul komprehensif kita lakukan asesmen kepada mereka, ada kemungkinan mereka juga terjaring kepada kombinasi-kombinasi kecacatan begitu ya, kombinasi kedisabilitasannya, bisa saja dia autis plus tunagrahita, bisa saja juga dia autis plus cerdas istimewa gitu ya, bisa saja dia yang lainnya gitu. Kemudian kombinasi gangguan perilaku dan pendengaran. Kalau gangguan perilaku biasa kalau kita lihat adalah anak-anak dengan ketunalarasan gitu ya, tunalaras biasa juga mengalami hambatan pada fungsi pendengarannya. Kemudian kelainan utama dari tunarungu dan tunanetra. Banyak kita lihat ya contoh-contoh dari anak-anak ini yang memang dia seorang tunarungu plus tunanetra, atau biasanya dia tunanetra total, kemudian dia juga seorang tuli begitu. Nah, kalau kita lihat berdasarkan dengan yang saya ambil di bukunya Komi Semiawan pada penelitian Sousa pada tahun 2003, dikatakan bahwa 2 sampai dengan 5% ini tunaganda gitu ya. Di Indonesia bahkan hingga 20% itu terdapat. Jadi kalau kita lihat memang di Balai Pusdatin Kemendikbud itu dari 18.982 anak berkebutuhan khusus yang diambil pada tahun 2020 ini, artinya ada 631 anak dengan ketunagandaan. Artinya banyak dari anak-anak kita yang mengalami ketunagandaan yang berdasar dengan asesmen yang komprehensif menunjukkan mereka adalah tunaganda. Ada kemungkinan jumlah ini akan makin meningkat kita melakukan asesmen sekarang. Di next. Nah, kalau tadi ya prevalensi jumlah anak berkebutuhan khusus tunaganda dengan total sebanyak 631 ini banyak anak-anak tuna ada sebelum lakukan assessment. Nah, kalau kita lihat memang ada faktor-faktor yang menyebabkan sama dengan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus lainnya. Kalau secara umum kita membagi 3 sebelum kelahiran, pada proses kelahiran dengan setelah kelahiran. Proses sebelum kelahiran ada faktor genetis begitu ya. Kalau kita lihat kalau memang dia genetis orang tuanya seorang tunanetra gitu ya, kemudian ibunya tidak masalah, tapi karena ada masalah di sebelum kelahiran seperti malnutrisi, kemudian penggunaan obat-obat terlarang, penggunaan obat-obat berlebihan begitu ya, biasanya yang terjadi seperti itu. Kemudian infeksi atau toksin yang ditularkan dari ibu. Biasanya yang terlihat adalah RH darahnya ibu dengan si anak ini berbeda Bapak dan Ibu. Jadi RH-nya itu misalnya ibunya RH darahnya itu plus gitu ya, resusnya plus. Anaknya ternyata resusnya plus juga dengan golongan darah yang sama atau yang ada O dengan ada A dengan B gitu ya, AB dengan A. Biasanya sistem imun atau kekebalan tubuh si ibu ini menyangka kalau si janin ini adalah virus begitu, sehingga RH darahnya ini menjadi bermutasi begitu ya, menjadi pemakan
dari sel-sel yang ada. Kemudian karena mereka menyangka ya, darahnya menyangka kalau ini adalah virus sehingga dimakan oleh sel imunnya sehingga menyebabkan kecacatan atau kebutuhan khusus atau menyebabkan tidak tumbuhnya atau tidak optimalnya pertumbuhan dari sel-sel tersebut. Nah, jadi anak-anak sekalian yang masih mahasiswa begitu ya, yang masih gadis, hendaknya juga memperhatikan bahwa darah resus itu besar pengaruhnya gitu ya ketika kita nanti mau memiliki anak atau memprogramkan anak gitu. Kemudian ada penggunaan obat-obat yang salah gitu. Obat-obat ini biasanya ibu-ibu yang hamil ketika mengalami kesakitan bagian pinggul begitu ya. Biasanya minum minuman apa gitu ya, kemudian minum Kiranti, saya nggak tahu istilahnya apa gitu ya, minuman yang menghilangkan nyeri pada ibu-ibu hamil. Nah, mereka tidak tahu begitu penggunaan minuman suplemen-suplemen ini atau vitamin-vitamin ini atau obat-obatan ini ternyata menyebabkan ke anak begitu karena mereka tidak cocok dengan obat-obat atau suplemen ini. Kemudian kekurangan oksigen pada otak bayi pada saat nanti di proses kehamilan. Bahkan sebelum kehamilan, ibu kalau mengidap meningitis gitu ya, karena kekurangan oksigen di dalam darah, ini juga berpengaruh kepada si anaknya gitu. Kemudian selanjutnya adalah adanya malnutrisi. Tentu ibu-ibu hamil yang tidak tercukupi kebutuhan gizinya tentu akan berpengaruh terhadap perkembangan janin. Bisa kita lihat pada pada keluarga yang prasejahtera, kebanyakan begitu ya mengalami malnutrisi pada anak. Namun tidak sedikit juga orang-orang yang telah sejahtera begitu karena banyaknya multivitamin atau suplemen menyebabkan over begitu kepada apa yang dibutuhkan oleh si anaknya. Kemudian pada saat nakal adanya kekurangan oksigen pada sistem syaraf pusatnya. Biasanya terjadi ketika ibu begitu ya, anak yang ingin keluar dari pintu ibu gitu ya, menggunakan tang, itu dibantu dengan tang, biasanya dari proses pengambilan itu dari kepala gitu ya, itu menyebabkan kerusakan-kerusakan gitu karena tertarik luar biasa sehingga syarafnya terputus. Kemudian kelahiran yang dihalangi, artinya ada kelahiran-kelahiran yang katanya menunggu tanggal cantik gitu ya. Kalau sekarang 11-11 ya, sudah lewat bulan depan aja, bulan 12-12 atau bertepatan dengan hari apa begitu. Mereka menunda. Atau ada juga yang kelahiran yang dipaksa karena dia maunya tanggal cantik kelahiran anaknya tanggal 1 bulan 1 2021 sehingga dipaksakan untuk distimulasi dengan suntikan-suntikan supaya bukaannya lebih besar begitu, lebih cepat terbuka padahal belum waktunya atau prematuritas. Kemudian yang ketiga pada saat setelah kelahiran adanya meningitis pada anak begitu atau ESA fasilitis biasanya menyebabkan kekurangan pendengaran atau penglihatan. Kemudian ada malnutrisi, jadi kondisi gizi yang dibutuhkan oleh si anak ini tidak terpenuhi. Kemudian adanya kecelakaan dan bencana-bencana. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah pendidikan anak dengan hambatan majemuk ini seperti apa sebenarnya? Kalau kita lihat dalam proses pembelajaran adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi inilah belajar gitu ya. Jadi layanan-layanan pendidikan harusnya mengubah seseorang itu mulai dari sikapnya, perilaku, kemudian kebiasaan-kebiasaan gitu ya, lewat pelatihan-pelatihan dan pengajaran. Sehingga pendidikan ini ditunjukkan kepada semua anak tanpa terkecuali, begitu pula dengan anak-anak dengan hambatan majemuk. Lanjut. Layanan pendidikan ini kalau kita lihat sekolah pilihan-pilihan yang ada di Indonesia ini kita identifikasi mulai dari sekolah harian gitu ya, sekolah khusus harian atau SLB begitu. SLB di Indonesia itu khusus tunaganda ada 5 ya kalau tidak salah, di Jakarta itu ada 2, kemudian di Jogja ada 1, di Malang ada 1, kemudian di mana lagi ya, lupa satunya, Banyuwangi ya kalau nggak salah, di sekolah penyelenggara sekolah tunaganda. Saya kurang up to date sekarang apakah sekolahnya masih ada ataukah memang sudah ada lagi tambahannya.
Kemudian kalau kita lihat lagi ada sekolah khusus berasrama. Nah, ini kebanyakan sekolah-sekolah SLB yang memiliki asrama, mereka menempatkan anak-anak yang tunaganda juga di asrama sehingga layanannya bisa optimal. Kemudian ada sekolah inklusif. Sekolah inklusif ini kalau di Makassar ya, kami belum menemukan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang memang betul-betul menerima tunaganda. Dalam hal ini tunagandanya yang ketika dia seorang tunagrahita plus cerebral palsy. Kalau yang lain itu sudah ada yang tunanetra plus tunagrahita juga ada yang tunanetra plus tunarungu juga sudah ada. Tapi dalam kondisi-kondisi ekstrim, kami belum mendapati sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang mampu memberikan fasilitas layanan yang optimal kepada mereka yang tunaganda yang lain begitu, yang kondisinya lebih ekstrim. Kemudian ada sekolah khusus dari rumah sakit, di mana pendidikan ini, sekolah ini diselenggarakan di rumah sakit, ya bekerja sama dengan guru, kemudian nanti guru akan berkunjung ke rumah sakit untuk memberikan layanan-layanan pendidikan. Lanjut. Nah, bagaimana sih sebenarnya landasan pendidikan anak dengan hambatan majemuk ini? Yang pertama itu sama ya dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang lainnya. Ada landasan filosofis, kemudian ada landasis, kemudian ada landasan empiris. Ya, next. Kalau landasan filosofis ini, yang pertama adalah hendaklah kita ketahui ya, kalau di dalam Al-Quran itu, di dalam surat An-Nisa ayat 9 dikatakan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak atau generasinya yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Maka hendaklah kalian bertakwa dan ucapkan perkataan yang benar. Kemudian di dalam pandangan universal yang tentang Konvensi of Human Rights, HAM gitu ya, bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, hak layak begitu, hak untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan teman-temannya yang lain tanpa terkecuali, hak untuk mendapatkan kesehatan, mendapatkan pekerjaan yang layak untuk hidup mandiri di dalam masyarakat. Kemudian ada falsafah Pancasila kita ya, sebagai ideologi kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Mohon maaf. Next. Walaupun berbeda-beda tetap satu jua gitu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian kalau secara yuridis ada Undang-Undang 1945 pasal 1, kemudian Undang-Undang nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian dilanjut lagi dengan pasal 32 ayat 1 dan 2, Undang-Undang 22 ayat kemudian 4 seterusnya. Kemudian ada SE Dirjen Dikdasmen, ada Komitmen Bandung, kemudian Deklarasi Bukit Tinggi, bahkan sampai sekarang pun ada yang disebut dengan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 dan seterusnya. Next. Nah, ini artinya landasan yuridis ini memberikan kesempatan yang sama dan dijamin oleh pemerintah begitu. Dan nah, landasan empirisnya kita lihat pengalaman-pengalaman dari pengelolaan SLB, itu kan banyak ya pengalaman-pengalaman yang kita lihat, pengalaman-pengalaman dalam penyelenggaraan pendidikan terpadu atau integrasi gitu. Kemudian yang inklusif, kemudian pengalaman dari berbagai kegiatan yang luar biasa. Kita lihat dari penelitian-penelitian para dosen gitu ya, atau mahasiswa-mahasiswa kita dari pendidikan luar biasa. Kemudian ada kecenderungan perkembangan penyelenggaraan pendidikan luar biasa di dunia. Nah, kalau kita lihat kecenderungan perkembangan penyelenggaraan pendidikan khusus di dunia itu, kalau kita lihat mulai dari tahap identifikasi, kita menjaring dulu nih sebenarnya kebutuhan khusus apa, apakah memang betul dia kebutuhan khususnya seorang tunaganda atau tidak. Kemudian kita lakukan assessment. Assessmentnya seperti apa? Apakah memang kita mengkhususkan assessment yang lebih parah? Contohnya begini, assessment yang dilakukan kepada anak tunanetra plus tunarungu, kita assessment apanya dulu nih? Nah, kecenderungan yang dilakukan oleh perkembangan di dunia ini bahwa kita mendahulukan sebenarnya hambatan yang paling utama yang berdampak pada pembelajarannya. Kalau memang ketunarunguan yang lebih banyak berdampak, jadi kita lakukan dahulu asesmen ketunarunguannya. Tapi bisa juga digunakan asesmen secara menyeluruh.
Kemudian kelemahan dan kelebihan kebutuhan si anak. Kalau berbicara tentang anak berkebutuhan khusus, pasti akan berbicara tentang 3 hal. Ada kemampuan, ya, atau kelebihannya, kemudian ada kelemahan atau hambatannya, kemudian ada kebutuhannya si anak berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen. Kemudian lakukan layanan anak untuk anak gitu ya. Layanan seperti apa? Biasanya kita lihat adalah program intervensinya, atau biasa juga ditambahkan dengan program khusus di sekolah, atau biasa juga dilakukan dengan program-program yang bisa diterapkan di rumah. Program intervensi yang berbasis keluarga seperti apa? Apa nih yang mudah dilakukan oleh orang tua untuk